Pada kesempatan ini kita akan masuk ke tutorial dinamika partikel gerak lurus pertemuan keempat. Jadi kita sudah dalam pertemuan ke-1, 2, 3 kita sudah membuat 6 contoh. Ini adalah contoh ke-7 yang gaya-gaya yang terlibat semuanya, ya, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Sumber dari soal adalah saat-saat jelang Fisika Pra UN 2015-2016, tulisan saya. Jadi benda A dan B masing-masing masanya 3 kilo dan 6 kilo. Ya, bisa dilihat pada gambar, ini benda A, ini benda B, masanya diketahui 3 kilo 6 kilo, dihubungkan dengan tali dan berada pada lantai datar yang kasar. Jadi ini lantai, ya. Jadi ini adalah lantai yang kasar dengan muka 0,2. Gambar ini diketahui jika sistem bergerak dengan koefisien gesek kinetik 0,2, maka besar percepatan yang dialami kedua benda adalah. Jadi yang ditanyakan adalah besar percepatan yang dialami kedua benda. Sinus 53 derajat 0,8. Ini jawabannya 1,6 dan seterusnya. Ini adalah model soal UN 2015. Mari kita kerjakan. Ya. Langkah pertama adalah kita harus menggambar sketsa soal, masalah soal secara kasar. Tampilkan yang diketahui dan ditanyakan. Nah, untuk soal ini sketsa soalnya tidak perlu lagi karena sudah jelas di dalam soal sudah ada sketsa soalnya, ya. Jadi kita tidak perlu lagi gambar. Kita hanya menampilkan apa yang diketahui, yaitu massa A 3 kilo, massa B 6 kilo, kemudian gaya dari luar sudah diketahui di gambar 25 Newton, sudut 53, kemudian koefisien gesek kinetik 0,2. Ya, ini massa A 3 kilo, massa B 6 kilo, dan muka sama dengan 0,2. Kemudian yang ditanya adalah percepatan yang dialami kedua benda, benda A dan benda B. Nah, mungkin sebagai tambahan kita juga diminta untuk menentukan tegangan tali. Ya, sekarang kita langsung ke langkah 2. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B yang terlibat dalam soal. Dan untuk menggambar gaya-gaya ini kita selalu dituntun oleh 4 gaya umum ini. Yaitu yang pertama gaya berat pasti ada, kecuali kalau diabaikan. Kalau dia bersentuhan dengan bidang, gaya normal pasti ada, tegak lurus bidang sentuh. Kalau bidang sentuhnya licin, gaya gesek tidak ada. Tetapi kalau bidang sentuhnya kasar, yang dicirikan oleh koefisien gesek kinetik atau koefisien gesek statis, maka F ada. Dan kalau ada tali, maka ada tegangan tali. Itu panutan kita, ya. Mari kita gambar ya di soal. Jadi kalau kita lihat lagi di sini ada benda A. Kemudian di sini ada benda B terhubung oleh tali. Kemudian dia bersentuhan dengan bidang yang memiliki muka, ya, koefisien gesek kinetik. Kemudian di sini dia ditarik, itu gaya dari luar diketahui 45 Newton. Sudutnya 53 derajat. Oke, mari kita gambar gaya apa yang bekerja pada A. Ya, dengan urutan pertama gaya berat, jelas ada, arahnya tegak lurus ke bawah, berat A. Ya, jadi yang pertama itu benda A, ya. Jadi gaya A ada WA, yaitu sama dengan MA kali G. MA nya 3, G nya 10, jadi 30. Ya, benda A jelas. Kemudian dia bersentuhan dengan lantai di sini, ya, bidang sentuhnya di sini bersentuhan, bidang sentuhnya datar, maka gaya normal akan vertikal. Kemarin Anda sudah tahu benda A menekan lantai ke bawah, ya. Jadi benda A ini menekan lantai ke bawah, maka lantai akan membalas menekan A ke atas. Inilah gaya normal pada A, yaitu ke atas. Ya, jadi gaya NA sudah.
Kemudian karena kasar, maka di bidang sentuh ini akan bekerja gaya gesek. Nah, kalau A ditarik ke kanan, maka A akan menggesek lantai ke kanan. Ya, itu gesekan pada lantai. Maka lantai akan membalas menggesek A ke kiri. Kemarin sudah kita lakukan ini, yaitu FA. Ya, jadi gaya FA sudah. Kemudian ya gaya W tadi hilang ya. Jadi ini gaya WA. Kemudian yang ketiga, ini ada tali. Maka pasti ada tegangan tali bekerja di ujung-ujungnya. Di ujung A tali akan menarik benda A ke kanan, dan di ujung kanan B dia akan menarik tali ke kiri. Tegangan ini sama besar karena talinya sama. Ya, jadi tegangan tali sudah kita gambar. Jadi lengkaplah gambar gaya yang bekerja pada A. Ya, kalau Anda lihat gambar gaya pada A. Ya, ini sudah lengkap, yaitu gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Sekarang kita beralih pada benda B. Ya, jadi benda B juga sama. Pertama ada berat, arahnya tegak lurus ke bawah, WB. Besarnya massa benda dikali gravitasi. Ya, massa bendanya tadi untuk B diketahui 6. Jadi 6 kali 10 sama dengan 60. Kemudian seperti tadi, benda B menekan lantai ke bawah, maka lantai akan membalas menekan B ke atas. Jadi gaya normal ke atas. Ya, jadi NB sudah. Kemudian ketika benda B bergerak menggesek ke kanan, dia akan menggesek lantai ke kanan. Maka lantai akan membalas menggesek ke kiri. Nah, ini FB-nya. FB-nya sudah. Dan tegangan tali tadi sudah kita gambar. Benda B akan ditarik oleh tegangan tali ke kiri. Ya, jadi langkah kedua adalah menggambar gaya-gaya pada benda yang terlibat. Benda A sudah, benda B sudah. Langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga. Ya. Kalau kita lihat langkah yang ketiga, kita harus menetapkan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Nah, sebagai penuntun, biasanya arah percepatan A atau arah gerak diambil sebagai sumbu X. Nah, karena di sini benda bergerak mendatar ketika ini digeser, maka benda hanya bergerak mendatar. Maka arah mendatar ke kanan kita ambil sebagai sumbu X positif. Ya, jadi arah mendatar ke kanan kita ambil sebagai sumbu X positif. Jadi ini sumbu X positifnya ke kanan dan sumbu Y positifnya ke atas. Ini sumbu-sumbunya. Mengapa sumbu X ke kanan ini? Karena percepatannya ke kanan. Itu langkah ketiga ya. Jadi menetapkan sumbu X dan sumbu Y, dan biasanya sumbu X itu adalah arah percepatan dari benda. Langkah berikutnya, langkah 4, uraikan semua gaya yang miring pada sumbu X dan sumbu Y. Hanya gaya miring. Kalau kita lihat lagi gaya-gaya ini, ya, daya di A, tegangan tali ini sumbu X, gaya gesek di sumbu X, N juga gaya sumbu Y, tegangan tali sumbu X, FB sumbu X, ya ini semua. Jadi yang miring hanya F. Maka gaya F ini harus kita uraikan. Ya, gaya F ini harus kita uraikan. Jadi kalau kita uraikan dengan warna merah ini, dia akan di sini itu Fx, dan di sini itu adalah Fy. Nah, ketika kita menguraikan itulah muncul sinus dan kosinus. Di sini Fx, ya, Fx itu sisi di dekat sudut, ya, sisi siku-siku di dekat sudut 53, maka dia adalah cos. F cos 53. Kalau kita masukkan F-nya 45, cos 53-nya 0,8. Ya, ini kalau Anda mau mengalihkan sederhana saja ya. Ini sama saja dengan mengalihkan 45 kali 8, ya. 45 kali 8 dibagi 10. Kalau Anda tidak bisa mengalihkan di luar kepala 45 kali 8, 8 kita bagi 2, 4. 45 kita kali 2, 90. Maka hasilnya adalah 36. Fy
adalah komponen di depan sudut ya. Jadi ini sama dengan ini, di depan sudut, jadi sin. Ya. Hasilnya adalah 45 kali 0, ini 0,6 ya. Ini 0,6, jadi ini 90 kali 3, jadi 27. Sinus 0,3 yang 0,8. Jadi tadi sudah ini 36. Ya, jadi FY yang 36 ya, Fx 27. Jadi sekali lagi gaya miring harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sudah kita uraikan maka gaya F ini bisa kita anggap tidak ada, ya, jadi bisa kita tutup. Ya, jadi gaya F ini sudah tidak ada. Ya, gaya ini bisa kita tutup. Jadi yang ada tinggal Fx dan Fy. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Ya, langkah yang keempat sudah. Langkah yang kelima adalah gunakan hukum 2 Newton pada gerak lurus pada benda atau sistem benda yang ditinjau. Dan panutan kita adalah kalau benda itu pada satu sumbu dia diam atau kecepatannya tetap, maka sigma F-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena sigma F sama dengan M kali A. Kalau benda diam atau kecepatan tetap, itu A-nya 0, sehingga 0. Atau kalau diterapkan pada katrol, masanya diabaikan, sigma F juga 0. Nah, kalau benda dipercepat pada suatu sumbu, maka kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Itu langkah yang kelima. Mari kita terapkan. Jadi pertama kita terapkan dulu di sumbu Y. Mengapa? Karena kita ingin menghitung gaya normal NA dan NB. Kenapa? Karena gaya gesek, untuk menghitung gaya gesek kita perlu gaya normal. Jadi gaya normal harus kita selesaikan dulu. Karena itu kita tinjau dulu sumbu Y. Untuk benda A, sumbu Y gayanya ada 2. NA ke atas, ya positif, WA ke bawah min. Ya, seperti biasa selalu kita ambil arah ke atas plus, arah ke bawah min. Ya, jadi nanti kita dapat sigma FY sama dengan 0, NA dikurangi WA 0. Ya, jadi kita mulai dari tinjau A. Sigma Fy sama dengan 0 karena benda tidak lompat-lompat ya. Bendanya tidak lompat-lompat pada sumbu Y, tapi dia diam. Oke, tadi sudah. Ini plus NA kurang WA sama dengan 0, maka kita dapatkan NA sama dengan WA sama dengan 30 Newton ya. Karena WA sudah ketemu tadi 30 Newton ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, dilihat di sini WA-nya 30, WB-nya 60 ya. Oke. Kemudian kalau sekarang kita tinjau B ya, pada sumbu Y saja. Sama, dia juga tidak bergerak pada sumbu Y, jadi sigma Fy sama dengan 0, arah ke atas plus. Tapi kali ini kalau kita lihat gaya-gaya pada sumbu Y, itu ada 3 ya. Yang satu NB positif ke atas, Fy juga positif ke atas, dan WB ke bawah negatif. Jadi ada 3 gaya ya. Jadi ada 3 gaya ya. Kalau kita lihat di situ ada NB, kemudian ada Fy, dan ada WB ya. Ini plus, ini min. Jadi plus NB karena ke atas, plus Fy karena ke atas, kurang WB karena ke bawah. Kalau kita masukkan angkanya ya, NB kita cari tentu ya. Maka ini kita dapat NB tambah Fy tadi 36, kemudian WB 60 ya. Maka kita dapat NB sama dengan 24 ya Newton. Ya, jadi gaya normal B sudah kita dapat 20 Newton, gaya normal A sudah kita dapat 30 Newton. Nah, sebelum kita meninjau gerak pada sumbu X yang dipercepat, maka ingat gaya gesek bekerja pada sumbu X, dan sekarang sudah bisa kita hitung. Yes. Ya, gaya gesek kinetik ya. Jadi ada rumusnya karena dianggap konstan. Mu K kali NA.
Jadi kalau kita masukkan μk-nya 0,2 kali 30, maka kita dapatkan 6 Newton. Ya, FA-nya sekarang ketemu, FA-nya sudah. Kemudian FB-nya sama dengan μk kali NB 0,2 kali 24. Maka kita dapatkan 4,8 ya FB-nya. Ya, jadi sekarang FA dan FB sudah diketahui, sehingga sekarang kita bisa meninjau sumbu X. Ya, kita mau meninjau sumbu X. Ya, di sumbu X dia dipercepat ya, dipercepat ke kanan. Ya, jadi kalau kita pakai tinta merah dia dipercepat ke kanan. Ya, pada sumbu X. Pada sumbu X dia dipercepat ke kanan. Nah, kalau kita pandang satu-satu A saja, lihat di A ada berapa gaya mendatar? Ada 2. T ada 3 ya. Ada 2. Tegangan tali dan FA. Jadi kalau kita hanya meninjau A saja, gaya tegangan tali tidak diketahui. A juga nggak diketahui, sehingga kita tidak bisa langsung menghitung A. Kalau kita tinjau B saja, ya, di mendatar ada berapa gaya? Fx plus T min, FB min. FB diketahui, ya, Fx juga diketahui, tapi tegangan tali juga tidak diketahui, sehingga kita juga tidak bisa menghitung A. Jadi kalau kita pisah-pisah sistemnya, A saja atau B saja, kita tidak bisa langsung menghitung A. Nah, tapi karena kedua benda ini bergerak bersama-sama dengan percepatan A, maka kita bisa langsung memandang A dan B sebagai satu sistem, supaya tegangan tali saling menghilangkan. Ini ke kiri min, ini ke kanan plus, sehingga tegangan tali tidak perlu kita tinjau. Kalau A dan B kita anggap sebagai satu sistem, ya. Jadi mari kita tinjau A dan B sebagai sistem, satu sistem. Jadi tinjau A dan B sebagai satu sistem, dipercepat A ke kanan, sehingga arah ke kanan plus. Kita akan bilang sigma Fx sama dengan MA plus MB kali A. Seperti tadi, maka tegangan tali tidak perlu. Ya, tegangan tali tidak perlu. Nah, sekarang kalau kita lihat sigma Fx pada A plus B ini, ya, jadi plus T tidak perlu lagi ya, karena saling menghilangkan dengan ini. Jadi hanya tinggal 2. FA ke kiri. Jadi FA ke kiri ya. Atau oke lah kalau kita mau masukkan tegangan tali nggak apa-apa. Min FA plus T. Ya, ini 2 gaya pada A. Ditambah ya, sekarang ini min T min FB plus Fx ya. Min T min FB plus Fx. Min T min FB plus Fx sama dengan massa A 3, massa B 6 kali A. Jadi bisa dilihat di sini T-nya saling menghilangkan. Kemudian kalau kita masukkan, tadi kita udah dapat FA-nya 6, min FA 6. Kemudian FB 4,8. Ya, jadi ini FB 4,8 dan ini Fx itu 27 sama dengan 9A. Ini kalau kita hitung min 10,8 tambah 27 sama dengan 9A. Nah, kalau kita mau menghitung mudah, kita bagi aja 9. Min 10,8 kalau dibagi 9 itu min 1,2. 27 bagi 9, 3, 9AA. Dengan demikian di luar kepala kita dengan cepat bisa menghitung bahwa A adalah 1,8 ms min 2. Jadi ketemu langsung percepatannya 1,8 meter kali sekon min 2. Ya, jadi jawaban yang memenuhi adalah, ya, kalau kita lihat jawabannya yang memenuhi adalah B, jawaban B. 1,8 ms min 2. Ini model soal UN 2015.
Nah, tadi ada pertanyaan tambahan, berapa tegangan tali? Ya, jadi berapa tegangan tali? Nah, jadi berapa tegangan tali? Nah, untuk menghitung tegangan tali tentu kita tidak bisa meninjau A dan B sebagai satu sistem, karena tegangan saling meniadakan. Jadi cukup kita tinjau salah satu, misalnya kita ambil aja tinjau A saja. Maka sigma Fx pada A saja itu akan sama dengan MA kali A. Dan tadi sudah kita lihat pada sumbu X itu gayanya untuk A saja adalah FA ke kiri min, T ke kanan plus. Jadi min FA plus T. Min FA plus T sama dengan massa A tadi 3, A-nya 1,8. Jadi kalau kita masukkan lagi, FA-nya itu 6, jadi min 6 tambah T sama dengan 5,4, maka kita dapat tegangan tali adalah 11,4 Newton. Kita tidak puas, mari kita hitung tegangan tali dengan meninjau B saja. Maka sigma gaya pada sumbu X pada B saja itu adalah MB kali A. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa gaya pada B itu ada 3. T ke kiri min, FB ke kiri min, dan Fx ke kanan plus. Jadi min T min FB min T min FB, ini dua-duanya ke kiri, kemudian Fx ke kanan, MB nya itu 6, A nya sudah kita hitung tadi 1,8. Kalau kita masukkan FB 4,8, kemudian Fx itu 27, sama dengan 6 kali 1,8. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya sama, 11,4 Newton. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa jawaban kita adalah benar.